Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak guru hebat. Perkenalkan, nama saya Hendra Putra Sastra Negara. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 11 Samarinda sebagai guru fisika. Saya mengajar di sini sudah kurang lebih hampir 5 tahun. Kemudian tujuan dibuatnya video ini adalah untuk melengkapi tugas latihan mandiri saya dalam rangka mengikuti pelatihan program Semangat Guru 2 yang ke-6 atau gelombang 6. Kemudian dari video ini saya akan mencoba menjawab 3 pertanyaan dari topik yang ketiga, yaitu tentang kreativitas dan inovasi. Setelah saya mengikuti pelatihan dan materi yang saya pelajari, di pertanyaannya adalah apa hal baru yang Anda pelajari tentang kreativitas dan juga inovasi? Nah, berdasarkan yang sudah saya pelajari, kreativitas sendiri yaitu adalah kemampuan seseorang untuk terus-menerus memunculkan sebuah ide-ide positif yang pasti juga original dari seseorang tersebut, khususnya dalam hal ini adalah guru sehari-hari dalam berbagai situasi, sehingga dapat memberikan manfaat yang baik bagi murid dan juga bagi diri sendiri dan pasti di sekitarnya. Nah, kemudian di dalam kreativitas sendiri dan juga inovasi itu ada beberapa aspek yang dapat kita latih sehingga dapat membuat kita terbiasa untuk melakukan hal yang kreativitas. Yang pertama adalah kita jangan mudah menghakimi seseorang, karena ketika kita menghakimi seseorang maka tidak akan muncul kreativitas seseorang tersebut. Pikirannya akan terkungkung karena sudah dihakimi, misalnya dikatakan salah maka dia akan merasa tidak nyaman. Kemudian yang kedua adalah kita harus semua itu bisa mencapai tujuannya. Nah, artinya di sini adalah dalam kreativitas kita harus tahu tujuan kita itu apa. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu tujuan, maka di dalam langkahnya kita akan secara otomatis akan muncul ide-ide baru yang mengakibatkan munculnya kreativitas tersebut. Kemudian kita harus menempelkan, artinya menempelkan itu adalah mengingat dan juga terpasang di memori kita tentang kebiasaan-kebiasaan lama kita. Jadi kita akan secara terus-menerus memunculkan kreativitas tersebut. Nah, kemudian ada juga kemarin materi yaitu praktik membangun kebiasaan kreatif. Itu ada yang diberikan tugas pada lembar aksi terkait dengan pertanyaan yang nomor 2, yaitu bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih kreativitas. Jadi bagi saya sangat membantu karena kemarin di tabelnya dan juga di pertanyaan praktek lembar aksi 1 itu saya diminta misalnya pilihlah salah satu hewan. Kemudian saya tuliskan lalu pilih bentuk geometrisnya dengan di situ saya menggambar yaitu hewan kupu-kupu, di mana geometrisnya itu saya ambil pada bagian badan ulatnya atau eee, bagian tengah dari kupu-kupu tersebut. Nah, kemudian ternyata dalam langkah-langkah tersebut saya juga diminta untuk membayangkan bagaimana suatu tujuan mulia bagi kehidupan manusia di masa depan. Nah, dari tugas yang diberikan ini artinya adalah bahwa saya diminta untuk berkreativitas terhadap suatu pokok permasalahan. Misalnya tadi saya menyebutkan kupu-kupu. Nah, dari kupu-kupu itu saya harus bagaimana gitu. Saya harus menggambarkan bentuk perseginya itu yang bagaimana. Kemudian ada juga misalnya tadi tujuan yang mulia dan juga pilihlah suatu benda di sekitar yang menurut kita tidak berguna gitu. Nah, situ saya memilihkan botol. Botol bekas itu kan tidak kita pakai, biasanya sering kita buang. Namun saya memilihnya eh, karena botol tersebut bisa didaur ulang, misalnya dijadikan bunga hiasan untuk ditempel di dinding ataupun di meja-meja. Nah, dari kreativitas ini muncullah inovasi-inovasi baru sehingga guru menjadi lebih kreatif pun juga begitu dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Jadi kemudian tips saya untuk para pengajar, eh, teruslah belajar dan juga berkreativitas, berinovasi sehingga pembelajaran di kelas tidak membosankan. Lalu mari Bapak Ibu
kita ikuti pelatihan Guru Semangat 2 ini karena sangat bermanfaat bagi diri kita, khususnya saya sebagai seorang pengajar. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.